Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kedua di mata kuliah Praktikum Konfigurasi Server. Untuk materi pertemuan kedua, kita akan masuk ke materi tentang instalasi sistem operasi Linux. Sebelumnya sudah dibahas di pertemuan pertama tentang sistem operasi jaringan yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan terutama untuk kebutuhan server. Mulai dari contohnya sistem operasi yang berbayar seperti Windows Server, atau contohnya seperti Mac OS, atau contohnya yang open source seperti contohnya sistem operasi Linux atau FreeBSD. Nah, untuk materi pertemuan kedua di sini kita akan fokus ke salah satu sistem operasi yang digunakan di jaringan, yaitu sistem operasi Linux. Untuk materi di pertemuan ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstalasi sistem operasi Linux yang nantinya akan kita gunakan untuk kebutuhan server. Ada beberapa pembahasan di materi pertemuan ini, mulai dari yang pertama tentang sejarah sistem operasi Linux, selanjutnya bagian dari sistem operasi Linux, ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari sistem operasi Linux. Berikutnya ada salah satu distro yang akan kita gunakan, yang akan saya gunakan untuk mempraktekkan sistem operasi, terutama nanti yang akan digunakan untuk kebutuhan server, yaitu distro Linux Debian. Ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan distro Linux Debian kalau dibandingkan dengan menggunakan distro-distro yang lainnya. Yang terakhir nanti kita masuk ke cara instalasi Linux Debian versi 7.5 di salah satu komputer yang nantinya akan kita gunakan. Di komputer yang akan kita gunakan tentunya saya menggunakan aplikasi VirtualBox supaya nanti tidak mengganggu sistem operasi atau aplikasi yang sudah ada di komputer kita. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang konsep dari sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux merupakan sistem operasi turunan dari keluarga sistem operasi Unix. Jadi sebelumnya ada yang namanya sistem operasi Unix, selanjutnya dikembangkan kembali sistem operasi tersebut oleh Linus Torvalds tahun 1991. Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU atau General Public License. Jadi sebenarnya sistem operasi Linux di sini ada lisensinya juga. Ada lisensinya, yaitu dia menggunakan yang GNU. Pada awalnya sistem operasi Linux dibuat oleh seorang mahasiswa yang berasal dari Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Ini asal muasal dari sistem operasi Linux itu sendiri. Dalam sistem operasi Linux nanti dikenal dengan istilah distro atau kependekan dari distribusi. Oke, distro di sini merupakan sebutan untuk sistem operasi Linux dan aplikasinya. Sistem Linux merupakan sistem yang terpisah, di dalamnya nanti ada yang namanya kernel dan aplikasi atau pustaka dari komunitas free software itu sendiri. Jadi sistem operasi Linux di sini banyak komunitasnya, sehingga nantinya bisa kita gunakan terutama kalau memang kita bingung untuk konfigurasi software atau mengonfigurasi server, kebutuhan yang ada di server itu sendiri dan yang lain-lainnya, nanti kita bisa bertanya pada komunitas yang ada di sistem operasi Linux itu sendiri. Dalam sebuah distro berisi bundel dari kernel Linux beserta sistem dasar Linux, selanjutnya ada yang namanya program instalasi, tools basicnya, dan program-program lainnya yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembuatan distro tersebut. Ini kalau berbicara tentang distro yang ada di sistem operasi Linux. Kayak contoh ada distro, contohnya sistem operasi Linux distro Debian. Di sini lumayan agak banyak distro yang dihasilkan dari distro Debian itu sendiri. Contohnya seperti ada Linux Mint, ada Knoppix, ada Ubuntu, ada Kubuntu, ada contohnya Edubuntu, ada contohnya Simple, MLPIS, dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari distro-distro yang diturunkan dari distro Debian itu sendiri. Ada lagi contohnya distro yang lainnya, contohnya Red Hat. Red Hat pun banyak juga turunannya atau variannya, turunan dari Red Hat yang terus dikembangkan oleh komunitas Red Hat itu sendiri. Contohnya seperti Fedora, ada CentOS, ada contohnya seperti Turbo Linux, contohnya Immunix, ada Caldera, dan yang lain-lainnya. Ini contoh dari
distro Linux yang versi contohnya untuk yang Red Hat, ada Mandriva dan yang lain-lainnya. Oke, untuk mengetahui berbagai macam distro yang ada di sistem operasi Linux, kita bisa membuka website namanya distrowatch.com. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini nih, tampilan dari distrowatch.com. Sistem operasi Linux di sini merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak atau paling banyak variannya. Paling banyak variannya dan hampir tiap hari ada updatean terbaru. Contoh untuk tanggal 23, contohnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, 23 bulan 9 2021, contohnya ada Linux Ubuntu yang diupdate dan seterusnya. Ini contoh contoh dari beberapa distro yang terus dikembangkan dari masa ke masa. Oke, kalau kita lihat dari page history-nya di sini, nanti kita bisa filter. Contohnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, distro yang paling banyak digunakan apa, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, atau contohnya saya pengen ngelihat tahun 2012 contohnya, distro yang paling banyak digunakan tuh apa. Nanti kita bisa lihat di distrowatch.com. Atau nanti contohnya kita pengen ngedownload contohnya distro-distro yang ada di sistem operasi Linux, kita bisa membuka distrowatch.com. Di samping kita bisa membuka distrowatch.com, kita bisa melihat repositori dari Universitas Indonesia, kambing.ui.ac.id. Ini contoh distro yang nantinya bisa kita akses, contohnya dari repositorinya Universitas Indonesia. Oke, ada banyak distro-distro yang ada di sekitar kita, terutama tentang distro sistem operasi Linux. Contohnya seperti ini nih, salah satu distro turunan dari Linux Ubuntu, Linux Debian, yang bernama contohnya Linux Ubuntu. Ini contohnya di develop contohnya kalau nggak salah tahun 1997 apa 1994. Bahkan untuk yang Ubuntu yang terbaru, dia ada yang namanya keunggulannya ada Ubuntu Software Center. Jadi sama seperti kalau kita menggunakan, kalau contohnya kita menggunakan sistem operasi yang digunakan untuk smartphone. Contohnya seperti Android. Berarti kan ada yang namanya Google Play. Oke, kalau di Ubuntu kita bisa mencari software atau ngedownload software nanti di sini Ubuntu Software Center. Bahkan di dalamnya sudah ada kernel, ada paket aplikasi yang ada di dalamnya. Contohnya seperti ada Mozilla Firefox, ada contohnya seperti aplikasi perkantoran, ada LibreOffice ya, LibreOffice.writer, ada LibreOffice.calc, ada LibreOffice.impress dan yang lain-lainnya. Contoh lain distro yang ada di sekitar kita yang nantinya bisa kita nikmatin, ini contohnya distro Debian contohnya. Bahkan ada browser baru yang digunakan oleh distro Debian itu sendiri, dia menggunakan Iceweasel. Ini contoh aplikasi-aplikasi yang ada di distro Debian yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya ada juga contohnya distro seperti ini, ada OpenSUSE contohnya dengan background hijaunya. OpenSUSE di sini merupakan salah satu distro yang lumayan banyak juga komunitasnya yang menggunakan yang menggunakan distro tersebut. Nah, untuk aplikasi perkantorannya OpenSUSE menggunakan OpenOffice. Oke, selanjutnya ada lagi contohnya untuk yang distro berikutnya ada Mandriva. Mandriva di sini juga lumayan banyak digunakan untuk kebutuhan server. Ada lagi contohnya distro Knoppix. Contohnya Knoppix di sini merupakan turunan dari Debian. Kalau tadi Mandriva turunan dari Red Hat. Berikutnya ada Gentoo Linux. Gentoo Linux di sini merupakan salah satu distro yang dikembangkan di Jepang. Ini beberapa distro-distro yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan contohnya pembelajaran atau untuk kebutuhan yang digunakan untuk server ataupun yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya Backtrack contohnya, distro Backtrack yang biasanya digunakan untuk kebutuhan hacking dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada turunan dari Backtrack itu sendiri, ada Kali Linux. Kali Linux di sini merupakan distribusi yang diturunkan dari Backtrack. Dan kalau dilihat dari cara instalasinya sama seperti sistem operasi Linux versi yang Debian. Oke, untuk kategori distro berdasarkan paketnya dibagi menjadi 3. Ada yang berbasis RPM. RPM di sini merupakan singkatan dari Red Hat Package Manager. RPM di sini sampai saat ini dipakai sebagai standar industri yang menggunakan OS Linux. Pertama kali dikenalkan oleh Red Hat Corporation. Jadi cara instalasinya biasanya dia menggunakan YAM atau bisa menggunakan RPM. Beberapa distro yang masuk dalam kategori distro
distro dari berbasis RPM, contohnya seperti Fedora, ada OpenSUSE, ada Mandriva, bahkan Igos, Nusantara, dan CentOS pun menggunakan distro menggunakan atau berbasis RPM. Oke, contohnya seperti ini salah satu contohnya Fedora. Bahkan keunggulan dari sistem operasi Linux ada versi live CD-nya. Jadi maksudnya kalau kita hanya pengen melihat atau berselancar nanti di sistem operasinya, kita tidak usah menginstal sistem operasi tersebut di komputer kita. Tinggal masukkan CD atau DVD-nya, selanjutnya nanti tinggal kita pilih yang try Fedora contohnya. Jadi otomatis sama kayak kita sudah menginstal sistem operasi tersebut di komputer kita. Oke, cuman perbedaannya kalau semuanya kita sudah keluar dari sistem operasi tersebut ya tentunya kita tidak bisa, contohnya akan tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kalau pengen menggunakan aplikasi tersebut atau menggunakan sistem operasi tersebut lagi, contohnya kita tinggal masukkan lagi CD atau DVD-nya ke DVD room kita. Makanya di sini ada dua pilihan, ada try Fedora dan install to hard disk. Kalau yang install to hard disk biasanya sifatnya adalah permanen nanti. Sifatnya adalah permanen, sedangkan yang try Fedora biasanya bentuknya adalah live CD. Oke, yang kedua berbasis Deb. Untuk yang Debian berbasis Deb di sini, Debian merupakan salah satu paket manajer yang memiliki basis komunitas yang sangat kuat. Hal ini dapat dilihat ketika akhirnya para programmer Debian memutuskan membuang Mozilla Firefox dalam mendistribusinya dan mengganti dengan Iceweasel. Selanjutnya distro-distro yang ada di bawah Debian di sini berkembang lebih cepat kalau dibandingkan dengan distro-distro yang lainnya. Contohnya seperti ada Ubuntu, ada Simple Matic, ada Knoppix, ada Linux Mint, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk kategori distro berbasis Deb yang memang diambilnya dari sistem operasi Linux Debian. Selanjutnya yang ketiga, nah ini contohnya untuk yang Ubuntu, salah satu sistem operasi turunan dari Debian yang lumayan banyak komunitasnya. Di sini pun ada dua versi, kita bisa menggunakan yang versi live CD atau bisa install. Oke, contoh lain ada Debian, contohnya yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi di sistem operasi Linux untuk kebutuhan server. Selanjutnya yang ketiga, kategori distro berdasarkan paketnya ada berbasis teks. Salah satunya merupakan Slackware, distribusi bersejarah karena lumayan agak susah dipelajari. Kenapa? Karena untuk menginstal suatu program kita harus mulai dari nol, mulai dari contohnya mengekstrak, kemudian kita bisa mengkompil dan mengetes apakah aplikasi tersebut bisa dijalankan atau enggak. Oke, sebenarnya juga ada tools, yaitu bisa kita menggunakan dpkg-tool. Distro yang berada di bawah ini adalah contohnya seperti Slackware, ada ZenWalk, ada Vector, dan yang lain-lainnya. Ada juga Ligos. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang bagian dari sistem operasi Linux. Kalau dilihat dari kernelnya, sebenarnya sistem operasi Linux itu terdiri dari beberapa kernel. Selanjutnya program sistem dan beberapa program aplikasinya. Kernel itu merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur penggunaan memori. Selanjutnya piranti masukan, selanjutnya piranti keluaran, proses-proses yang ada, pemakaian file pada sistem, dan yang lain-lainnya. Kernel Linux terdiri dari beberapa bagian penting, seperti contohnya ada manajemen proses, ada manajemen memori, ada hardware device, ada file system, ada manajemen jaringan, dan yang lain-lainnya. Ini kalau dilihat dari bagian dari sistem operasi Linux itu sendiri. Jadi masing-masing kalau dilihat nanti dari kernelnya, atau nanti bisa dilihat dari drive-nya, atau dari foldernya, atau dari direktorinya. Sistem operasi Linux di sini mempunyai direktori yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang posisinya ada di bawah direktori root. Contohnya kalau pengen konfigurasi nanti masuknya ke direktori etc. Kalau contohnya pengen ngelihat, contohnya ngelihat user-user yang terdaftar, contohnya kita bisa masuk ke direktori home dan yang lain-lainnya. Ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan sistem operasi Linux. Tentunya kan ada kelebihannya. Kalau dilihat dari kelebihannya, tentunya dia bersifat open source. Maksudnya dia tidak berbayar, bahkan kita bisa mengembangkan sistem operasi tersebut. Selanjutnya
Selanjutnya contohnya kita bisa setelah kita mengembangkan, selanjutnya nanti kita bisa memperjualbelikan software ataupun contohnya distro yang sudah kita kembangkan. Ini nggak ada masalah. Selanjutnya yang kedua, Linux dapat berjalan di dual mode. Jadi Linux di sini nanti bisa menggunakan CLI atau bisa menggunakan graphical user interface. Jarang crash atau ngehang karena Linux lebih stabil. Oke, tadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sistem operasi Linux di sini terdiri dari beberapa direktori yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang menunjang dari sistem di sistem operasi Linux itu sendiri. Selanjutnya memiliki komunitas di berbagai penjuru dunia, bahkan masing-masing distro dia punya komunitas. Kalaupun contohnya kita kesulitan untuk contohnya mempelajari distro tersebut, contohnya kita bisa bergabung di komunitas tersebut. Terdapat beragam pilihan, contohnya ada Ubuntu, ada Fedora, ada Debian, dan yang lain-lain sebagainya. Ini contohnya kalau berbicara tentang kelebihan dari sistem operasi Linux itu sendiri. Cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum. Kalau contohnya kita hanya mempunyai spesifikasi minimum dan dituntut contohnya untuk mengembangkan atau contohnya dituntut untuk membuat server dengan kebutuhan yang spesifikasi minimumnya, salah satu pilihannya kita bisa menggunakan sistem operasi Linux. Tinggal nanti kita pilih distro-distro yang akan kita gunakan. Selanjutnya memiliki pengamanan yang lebih unggul. Jadi kalau dilihat dari security-nya, sistem operasi Linux ini bisa disebut dengan sistem operasi yang unggul dalam hal keamanan. Hampir semua aplikasi yang biasa dijalankan di Windows sudah ada aplikasi Linux-nya yang dikembangkan oleh komunitas Linux. Contoh kalau kita menggunakan Microsoft Word contohnya ada yang namanya OpenOffice contohnya, ada yang namanya LibreOffice contohnya. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya sistem operasi Linux pun sebenarnya nggak cuma punya kelebihan, tapi sistem operasi Linux juga punya kelemahan. Yang pertama, proses instalasinya sebenarnya tidak semudah Windows. Oke, tapi nanti kita lihat saja proses instalasinya. Kalau contohnya kita sudah mencoba, sebenarnya tidak jauh berbeda. Gitu. Selanjutnya struktur direktori dan hak akses yang membingungkan pengguna yang biasa memakai Windows. Jadi nanti kita akan pelajari tentang struktur direktori yang ada di sistem operasi Linux itu sendiri, yang terdiri dari beberapa direktori yang menunjang sistem operasi Linux itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya hak akses. Hak akses di sini nanti akan kita bahas di konfigurasi sistem, konfigurasi atau izin akses atau administrasi sistem yang ada di Linux. Banyak user yang belum terbiasa menggunakan sistem operasi Linux karena memang yang kita kenal biasanya Windows memang. Untuk administrator sistem yang belum biasa menggunakan Unix maka harus belajar terlebih dahulu. Ini beberapa kelemahan yang ada di sistem operasi Linux. Intinya kalau kita belajar insya Allah bisa. Oke, hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak perlu memberi dukungan baik pada Linux. Jadi ada beberapa vendor sebenarnya yang tidak terlalu memberikan dukungan di sistem operasi Linux. Tapi sebenarnya sudah ada gantinya. Contohnya seperti Microsoft Office. Kalau di Linux ada yang namanya OpenOffice, ada LibreOffice yang nantinya bisa kita gunakan. Berikutnya kita fokus ke salah satu distro yaitu distro Linux Debian. Distro Linux Debian itu apa? Sistem operasi Debian pertama kali dirilis pada tahun 1996 oleh Ian Murdoch. Sistem operasi ini tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang bersifat open source. Jadi sifatnya open source juga. Perangkat lunak Debian bersifat bebas dan terbuka untuk umum dengan lisensi mayoritas yaitu General Public License dan lisensi perangkat lunak lainnya. Jadi sebenarnya bukannya tidak ada lisensinya, ada lisensinya, cuman lisensi tersebut tidak membatasi pengguna lain, contohnya untuk mengembangkan distro tersebut. Debian juga adalah salah satu distribusi Linux tertua di dunia open source software dan paling banyak distronya kalau dibandingkan dengan distro-distro yang lainnya. Oke, contoh distro Linux Debian, contohnya seperti ini. Kalau dilihat tampilannya, kalau kita nginstal menggunakan graphical user interface. Jadi ada banyak aplikasi sebenarnya yang kita bisa gunakan, bahkan pengembangnya komunitasnya juga banyak. Salah satunya dengan contohnya dihapusnya contohnya browser yang tadinya menggunakan Mozilla Firefox di sini sekarang sudah menggunakan Iceweasel. Jadi sudah ada browser tersendiri. Kelebihan dari distro Linux Debian yang pertama super stabil. Oke, selanjutnya tahan lama, maksudnya tidak memiliki jadwal update reguler.
Ini enaknya kalau menggunakan distro Linux Debian. Kadang-kadang kalau kita menggunakan yang distro yang update-nya reguler, setelah kita update, contohnya kadang-kadang konfigurasi yang sudah kita lakukan, contohnya perlu penyesuaian. Selanjutnya kompatibel untuk kebutuhan server. Ini sangat kompatibel untuk kebutuhan server. Selanjutnya support yang baik. Yang kelima open source. Ini tidak perlu koneksi internet yang kuat, terutama untuk nanti kebutuhan server itu sendiri. Oke, bagaimana cara melakukan instalasi Linux Debian 7.5 ini yang nantinya akan saya bahas. Untuk melakukan instalasi sistem operasi Linux distro Debian 7.5 di komputer atau laptop dibutuhkan spesifikasi minimal yang harus disiapkan. Kalau seumpamanya kita ingin melakukan instalasi sistem operasi Linux Debian langsung di komputer atau di laptop, tentunya yang perlu kita butuhkan minimal adalah prosesor minimal Pentium 4. Prosesor minimal Pentium 4 1 GHz, selanjutnya memori RAM 128 MB untuk kebutuhan yang CLI ya. Selanjutnya kalau untuk yang GUI disarankan sampai 1 GB. Hard disk minimalnya 8 GB. Ini kurang lebih untuk kebutuhan komputer yang kita butuhkan untuk melakukan instalasi Linux Debian yang versi 7.5. Cuman untuk praktikum kita di mata kuliah konfigurasi server dan multi server di sini, saya tidak akan langsung menggunakan komputer, cuman saya menggunakan aplikasi yang nanti tinggal kalian install. Ada beberapa tools yang perlu kalian siapkan untuk melakukan instalasi ini. Nanti tinggal kalian download di Google Drive yang sudah saya share ke kalian. Ada beberapa aplikasi yang kita butuhkan, mulai dari contohnya aplikasi VirtualBox yang sudah diinstal di komputer kalian. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih untuk yang VirtualBox. Sebentar, saya buka terlebih dahulu. Oke, untuk yang VirtualBox kurang lebih tampilannya seperti ini. Jadi nanti kita buat seperti komputer maya yang ada di dalam komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua yang kita butuhkan adalah ISO Linux Debian 7.1 di 1, 7.5 di 1 untuk kebutuhan instalasi di sini. Oke, sebenarnya untuk referensi untuk instalasi Linux bisa kalian lihat di channel YouTube saya nanti. Atau contohnya kalian bisa buka contohnya di modul pertemuan kedua. Di modul pertemuan kedua di sini sudah saya jelaskan langkah-langkah melakukan instalasi sistem operasi Linux distro Linux Debian 7.5 nanti di VirtualBox. Ini langkah-langkahnya sangat mudah sih sebenarnya sih, tinggal diikutin atau kalian bisa mengunjungi channel YouTube saya yang sudah saya share di sini. Oke, ini contohnya nih. Nanti tinggal kalian klik, selanjutnya tinggal kalian ikuti langkah-langkahnya. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan di materi pertemuan kedua terkait dengan instalasi sistem operasi Linux Debian versi 7.5. Tentunya kita akan menggunakan yang di 1. Sebenarnya Debian 7.5 di sini ada 3 disk yang nantinya bisa kita gunakan, di 1, di 2, dan di 3. Tergantung dari kebutuhannya. Di 1 biasanya digunakan untuk melakukan instalasi dan konfigurasi interface dan DNS, sedangkan untuk yang di 1, di 2 nanti digunakan untuk konfigurasi DHCP ke atas. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.